Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Tuhan, kita jumpa di dalam teduh bersama. Sebuah lagu Sukacitalah Selalu dan mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar ku nyata. Kita satu di dalamnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar ku nyata. Kita satu di dalamnya. Kita satu di dalamnya. Kita satu di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 7 April 2022 dengan tema Sukacita. Firman Tuhan dari perenungan di hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2, lanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 29 yang akan dibaca oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan di hari ini kami boleh bertemu dengan yang lain. Kami bersama, biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayat 1.
nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian ayat 19, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, juara dari sebuah turnamen olahraga berskala internasional biasanya akan disambut dengan meriah ketika mereka kembali ke negaranya. Ada iring-iringan sukacita dan penyambutan yang luar biasa dilakukan oleh para penggemarnya. Mereka merayakan kegembiraan atas hasil pencapaian dari tim kesayangannya atas prestasi yang didapatkan. Mazmur 118 merupakan mazmur yang biasanya dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka melakukan iring-iringan saat pergi menuju Yerusalem. Mazmur ini dinyanyikan dalam rangka menyambut beberapa hari raya yang diselenggarakan di sana. Dalam beberapa sumber dituliskan bahwa Mazmur 118 disampaikan atau dinyanyikan pada masa Hari Raya Pondok Daun dan juga pada Hari Paskah. Jika kita memperhatikan ayat pertama dan kedua, maka sangat jelas kalau fokus dari syair Mazmur ini adalah tentang ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Hari Raya Pondok Daun adalah hari untuk mengucap syukur atas panen yang sudah dilakukan, dan juga Hari Raya Paskah ini adalah hari untuk mengucap syukur atas keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Fokusnya adalah pada bukti kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, dasar ungkapan syukur itu makin jelas ketika kita membacanya pada ayat 19 sampai ayat 23. Bangsa itu mensyukuri bahwa Tuhan telah menjadikan mereka umat pilihan. Tuhan memilih dan memelihara bangsa Israel yang oleh bangsa lainnya dianggap kecil dan terbuang. Tentu pemilihan Tuhan bukan atas dasar kemampuan dan kehebatan bangsa ini. Akan tetapi Tuhan yang terus membukakan jalan dan penyertaannya. Bila Tuhan menyelamatkan, itu artinya Tuhan sendiri yang memilih mereka menjadi mereka itu menjadi berharga dan dimuliakan. Ungkapan syukur itu terus berlanjut dengan pernyataan permohonan dan berkat Tuhan yang terus memberikan mereka keselamatan. Pada 24 sampai dengan 29 menunjukkan kepada kita betapa besarnya permohonan bangsa Israel untuk mengandalkan hidup kita. Mereka membalas kebaikan Tuhan dengan korban persembahan dan juga komitmen
untuk terus bersyukur padanya atas setiap kebaikan-kebaikannya yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, bangsa Israel dimampukan untuk menikmati hidup dalam beragam situasi dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita merefleksikan. Salah satu bagian yang khas dalam Mazmur 118 ini adalah ekspresi sukacita yang sangat terpancar dari setiap kata di dalamnya. Pemazmur mengungkapkan rasa sukacita atas semua pemberian yang sudah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan. Bahkan bangsa Israel menunjukkan untuk kepada atas semua hal yang juga sudah Ia berikan sebagai tanda penyertaan dan berkat bagi mereka. Ekspresi sukacita itu juga harus terwujud di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kebaikan ditunjukkan kesetiaannya untuk terus dan tidak meninggalkan kita di berbagai situasi kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Kita diajak kembali merenungkan tentang cara Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita menunggunya, ada banyak yang sudah Ia berikan bagi kita. Dan pemberiannya membawa kita kepada jalan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara, lewat sukacita yang bisa kita rasakan ketika bersama Tuhan, kita juga dimampukan untuk menikmati hidup kita dalam berbagai situasi dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan, sambil terus percaya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan dan selalu memberi kita kekuatan dan ketenangan di sepanjang jalan kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas sukacita yang Engkau berikan untuk kami, sehingga kami semakin menyadari bahwa sukacita itulah memampukan kami untuk kuat berjuang menghadapi kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan, telah mengingatkan setiap kami untuk penyertaan dan topangan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada hari ini kita akan belajar untuk tidak mengeluh dan belajar untuk mensyukuri setiap hal sehingga kita dimampukan untuk hidup dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.